Halo sahabat Sport News Indonesia, kembali lagi di channel Sport News Indonesia. Ya, Timnas Bahrain lagi-lagi mengungkit ya soal kemenangan mereka atas Timnas Indonesia dengan skor 10-0. Mereka begitu percaya diri akan mengalahkan Timnas Indonesia lagi di kandang mereka dalam lanjutan babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 nanti. Ya, memang Indonesia akan berhadapan dengan Bahrain pada tanggal 10 Oktober 2024 nanti ya, jam 23.00 waktu Indonesia Barat. Dan mari kita saksikan bersama, mari kita doakan Timnas Indonesia akan membalas kekalahan menyakitkan ya atas Bahrain dengan skor 10-0. Ya, kembali ke belakang ya. Kekalahan Timnas Indonesia atas Bahrain pada tanggal 29 Februari 2012. Ketika itu Timnas Indonesia diperkuat oleh pemain-pemain seperti Samsidar, Hengki Ardiles, Gunawan Dwi Cahyo, Abdul Rahman, Diego Michel, Muhammad Taufik, Irfan Bahdim, Slamet Nur Cahyo, Randy Irawan, Aditya Putra Dewa, dan Ferdinand Sinaga. Ya, pemain-pemain tersebut dipimpin oleh sang pelatih yaitu Aji Santosa. Mereka bertandang ke markas Bahrain membawa Panji Indonesia, berusaha untuk mengalahkan Bahrain, tapi apa daya ya, dengan kekuatan seperti itu Indonesia tidak bisa berdaya. Indonesia tidak bisa berbuat apa-apa. Indonesia dibantai habis dengan skor 10-0 oleh Bahrain, dan ini menjadi kekalahan terbesar Timnas Indonesia, dan ini juga menjadi kekalahan paling memalukan Timnas Indonesia atas negara-negara lain ya. Ini sungguh menjadi aib sebenarnya ya. Tetapi apa boleh buat, saat itu banyak pemain-pemain Timnas Indonesia yang menolak dipanggil oleh PSSI karena terjadinya dua kepemimpinan ya, terjadi dualisme kepemimpinan, saling mengancam atas kepengurusan PSSI yang satu dan kepengurusan PSSI yang lain, dan itu membuat pemain bingung mau datang ke timnas atau tidak, dan akhirnya ada beberapa pemain yang mau membela timnas Indonesia, dan ini pemain-pemain tersebut yang mau membela timnas Indonesia. Nah, dengan keterbatasan pemain dan kualitas pemain yang pemain-pemain terbaik nggak mau datang, dan ditambah lagi kiper Samsidar mendapatkan kartu merah di menit ketiga. Pertandingan baru berjalan 2 menit, Samsidar sudah kena kartu merah, dan itu membuat Indonesia digempur habis-habisan oleh Bahrain. Bahrain tanpa ampun menggempur pertahanan Indonesia, dan akhirnya Bahrain mampu mencetakkan 10 gol tanpa balas untuk timnas Indonesia. Nah, ini adalah sejarah kelam yang kembali diungkit-ungkit oleh Bahrain. Ya, seperti yang diberitakan oleh bolasport.com ya, Randy Irawan, salah satu pemain yang membela timnas saat itu ya, saat membela timnas Indonesia dan dikalahkan oleh Bahrain dengan 10-0. Beliau meminta timnas Indonesia sekarang membalaskan dendam untuk sakit hati mereka yang dulu dibantai habis oleh Bahrain. Aib timnas Indonesia saat itu harusnya dibalas tuntas bulan Oktober ini ya. Kita juga berharap Indonesia bisa membalaskan dendam. Apalagi sekarang euforia masyarakat Bahrain juga besar sekali. Mereka berharap tinggi karena pada pertandingan pertama mereka mampu mengalahkan Australia. Walaupun di pertandingan kedua kalah oleh Jepang, tetapi tetap mereka mempunyai optimisme yang tinggi. Mereka beranggapan Bahrain dapat mengalahkan Indonesia dengan mudah. Dan nggak apa-apa Indonesia dianggap lemah oleh Bahrain ya. Kita lihat nanti penampilan timnas Indonesia di kandang Bahrain. Saya yakin Indonesia akan mengangkangi Bahrain, dan kita buat sakit hati mereka, supporter Bahrain yang datang ke stadion, memenuhi stadion dan pulang dengan kekalahan ya. Kita lihat mereka nanti. Ya, harapannya Indonesia mampu mengalahkan Bahrain dan membalaskan
dendam dari pemain-pemain, dari masyarakat kita yang dulu dikalahkan 10-0 oleh Bahrain. Nah, ini mengutip dari Bora.com tentang Randy Irawan ya, salah satu punggawa timnas Indonesia saat dibantai oleh Bahrain dengan skor 10-0. Randy Irawan mengatakan ya, kami sangat malu saat pulang ke Indonesia. Bahkan perasaan itu terbawa sampai saya pulang ke Sidoarjo. Mau keluar rumah saja, saya tak berani bertemu teman dan tetangga, ujarnya. Ya pasti sangat malu ya, dan kita juga sangat malu sebagai masyarakat pendukung timnas Indonesia dengan kekalahan sebesar itu ya. Sangat-sangat sakit, sangat memalukan. Nah, begitu juga dengan pemain, pasti sangat malu. Nah, diungkapkan oleh Randy Irawan itu akibat dualisme PSSI waktu itu. Nih, hati saya makin sakit karena ada investigasi dari FIFA karena dugaan match fixing ya. Tapi alhamdulillah hasil investigasi dari FIFA menyatakan tak ada bukti match fixing. Ya, memang kami tak melakukan tindakan nista itu, ucapnya. Nah, melanjutkan Randy Irawan mengatakan kalau situasi konflik dualisme di sepak bola Indonesia berpengaruh besar terhadap prestasi timnas. Akibat dualisme itu para pemain terbaik di Indonesia tak mau dipanggil oleh timnas. Jadi kami adalah pemain terbaik dari yang terburuk yang saat itu. Karena kami cinta Indonesia, kami mau membela negara ini, meski kami harus menanggung resiko seperti kekalahan memalukan itu. Apalagi kami kehilangan kiper Samsidar yang kena kartu merah di menit kedua, tuturnya ya. Ya, memang dualisme ini yang menghancurkan timnas Indonesia atau prestasi timnas Indonesia ya. Tapi dengan dualisme tersebut juga terjadi reformasi ya, reformasi timnas Indonesia ya. Walaupun dulu kita sempat drop, jatuh sedalam-dalamnya, kita pernah dalam 190 peringkat FIFA ya. Nah, sekarang kita sudah mulai naik sampai sekarang 129 peringkat FIFA. Dan mudah-mudahan ke depannya kita sampai posisi 50-an peringkat FIFA. Dan Randy Irawan ini berharap ya, memohon kepada pelatih Sintayong dan rekan-rekan sejawatnya ya, rekan-rekan pesepak bola yang saat sekarang membela timnas Indonesia. Randy Irawan minta dibalaskan dendamnya atas Bahrain ya. Dia mengatakan materi timnas Indonesia saat ini sangat bagus. Saya berdoa dan optimis. Insya Allah tim asuhan Sintayong akan membalas kekalahan kami. Dan semoga timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia, harapnya. Nah, itulah sepenggal cerita ya untuk kekalahan timnas Indonesia atas Bahrain. Nah, menurut kalian nih, apakah pada saat itu sudah tahu timnas Indonesia lemah, timnas Indonesia tidak berdaya ya menghadapi pemain atau kesebelasanan terkuat di Asia, tetap bertanding dengan kekuatan seadanya atau memilih untuk tidak melakukan pertandingan? Nah, ini sebenarnya pilihan yang berat ya, tapi terserah, mending kalah WO atau 10-0, saya nggak tahu. Karena itu sudah terjadi dan kita juga sudah tidak akan mau ya kejadian terulang seperti ini terjadi lagi. Dan mudah-mudahan Indonesia nanti mampu untuk membalaskan sakit hati para pemain kita, para pendukung timnas Indonesia saat Indonesia dikalahkan Bahrain. Dan mudah-mudahan Indonesia bisa.